Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel NU Kedungenan. Saya Fajri Sidik dalam acara ngobar, ngopi bareng. Kita seruput dulu. Hari ini kita kedatangan tamu spesial di Kedungenan, khususnya di NU, di mana mereka berdua ini merupakan ketua dari Banom-Banom NU. Di kanan saya ada ketua Satkorkel Kedungenan. Di samping kiri saya ada ketua Gerakan Pemuda Ansor Desa Kedungenan. Untuk beberapa saat nanti kita akan berbincang-bincang dengan mereka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdul Syahid. Tanggal lahir Brebes 15 Juli 1993. Jabatan sebagai Ketua Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Kedungenan. Dilanjut silakan Pak Satkorkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikrom. Jabatan sebagai Ketua Kasatkorkel Pansel Desa Kedungenan. Kita langsung aja ya berbincang-bincang dengan mereka, bincang-bincang hangat, santai. Sambil ngopi lah. Berarti Ansor itu berpengaruh, salah satu gerakan yang berpengaruh dalam ikut serta memerdekakan Indonesia ya Pak? Oh ya jelas, karena zaman dahulu bukan hanya orang-orang yang nasionalisme saja, terutama para kiai, para santri juga ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ini. Jadi sama-sama berjuang untuk kemerdekaan itu. Tanya ke sahabat ini, Grom, ini kalau Banser itu sama Ansor apakah beda atau gimana? Terima kasih untuk Mas Fajri. Jadi kalau Banser sendiri itu adalah barisan Ansor Serbaguna, yang dimana barisan itu untuk pengawalan atau garda terdepan dari orang-orang NU, terutama untuk para masjid atau para ulama, yang dimana Banser sendiri yang tadi saya sebutin adalah garda terdepannya orang NU, dimana setiap kerjanya itu, kerja intinya itu untuk pengawalan para kiai atau para ulama. Itu kurang lebih kerjanya seperti itu ya Pak? Iya, kerjanya Banser sendiri. Kalau kita sebagai orang NU tidak ada pengharaman rokok ya Mas. Jadi kita bincang-bincang santai dengan udur dulu. Oke. Kalau kata almarhum Ki Entus, udur dulu. Santai saja. Santai. Kita seruput dulu kopinya. Untuk jajaran Ansor Banser itu apakah hanya ada dalam lingkup desa, kecamatan, atau apa ya Pak? Strukturnya itu bagaimana sih? Dari mulai NU kok sampai Ansor? Berarti kan ada jajaran-jajarannya itu Pak. Kalau misal apa sih dari NU itu langsung turun ke desa? Apakah ada di kecamatan ada sendiri, atau di kabupaten atau tingkat provinsi ada sendiri tuh? Jajarannya bagaimana itu? Ansor apa? Ansor dulu lah. Ansor dulu. Kalau Ansor itu ada dari tingkatan desa sampai tingkatan provinsi atas. Jadi kalau Ansor tingkatan desa namanya Ranting, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor. Tapi kalau di kecamatan namanya PAC, Pimpinan Anak Cabang. Ya, jadi ada tingkatannya masing-masing. PR Pimpinan Ranting, PAC Pimpinan Anak Cabang, dan PC untuk Pimpinan Cabang untuk daerah kabupaten. Kalau untuk provinsi sendiri? Kalau untuk provinsi sendiri itu PW. Jadi masuknya wilayah.
Kalau di Banser pun sama. Kalau di Banser untuk di tingkatan desa itu namanya Satporkel, yaitu Satuan Koordinasi Kelompok untuk di desa sendiri, dan untuk di kecamatan itu dinamakan Satkoryon, Satuan Koordinasi Rayon, yaitu untuk kecamatan. Kalau di cabang sendiri itu mengatasnamakan Satkorcab, Satuan Koordinasi Cabang, dan kalau di wilayah itu namanya Satkorwil, Satuan Koordinasi Wilayah. Itu adalah struktur yang ada di jajaran Banser. Ngomong-ngomong tentang Banser nih, kadang kan ada bencana. Saya lihat itu di TV sering terlihat ada Banser ikut andil. Contoh kasus waktu di Donggala terus kasus di kebanjiran mana. Saya lihat itu Banser itu sering ikut. Apakah itu masuk salah satu masuk tugas Banser itu seperti itu, Pak? Jadi di Banser sendiri itu yang ikut di kegiatan seperti bencana alam itu ada namanya sendiri. Satu itu namanya Baritim untuk di kegiatan bencana alam, terus Basada itu untuk seperti di ininya seperti PMI, yaitu untuk khusus pengobatan atau apa itu namanya Basada. Berarti masuk ke bidang medis itu Bidang tadi medis apa? itu namanya Baritim. Basada. Oh, Basada. Kalau di bencana alam itu namanya Baritim. Jadi kalau tingkatan itu yang megang bukan dari Satkoryon atau Satkorkel, tapi langsung dipegang oleh Satkorcab dari cabang. Dari pimpinannya itu langsung dari cabang. Bisa di Satkoryon atau di Satkorkel itu tidak ada ketuanya, tapi ketua langsung yang megang dari Satkorcab. Kalau setahu masyarakat ya, masyarakat umum, Ansor Banser itu identik tanda kutip ya, identik dengan apa dan dengan Islam. Itu sebenarnya apakah cuma kayak Ansor cuma fokus kayak tadi cuma ada tahlilan doang, marhaban atau dibaian doang, atau jamiah yang bersifat keislaman, ataukah Ansor itu pun ikut andil dalam membangun negeri, ikut andil dalam ya mungkin ada kegiatan-kegiatan yang berbau kenasionalan. Contoh Banser mungkin atau Ansor ada kegiatan untuk pemeringatan 17 Agustus atau apa, itu sebenarnya ada atau tidak sih, supaya masyarakat itu lebih paham, lebih jelas. Jadi saya sebagai masyarakat itu tahu Ansor itu apakah cuma fokus untuk cuma identik tanda kutip apa keagamaan doang, apakah itu bebas, itu bagaimana? Menurut saya ya betul Mas Fajar ya. Jadi pandangan masyarakat itu seperti yang tadi Mas Fajri sebutkan ya. Kalau di Ansor itu terfokusnya hanya agama saja ya, padahal tidak. Jadi ada gerakan-gerakan kita yang selain dari agama juga. Kayak seperti tadi Kasat Kokol ya, Mas ya. Tadi kan ada yang namanya Baritim untuk hal-hal bencanaan. Tapi kan tidak semua orang tahu ya, gitu. Terus juga dalam Ansor itu ada gerakan-gerakan yang gerakan dakwah. Tadi yang Mas Fajri sebutkan juga bahwa Ansor itu terfokusnya hanya di bidang dakwah saja ya berarti ya. Jadi yang kedua itu ada gerakan juga, ada gerakan ekonomi. Jadi selain gerakan dakwah, kita juga sebenarnya ada gerakan ekonomi juga untuk kemaslahatan umat, untuk masalah anggota dan masyarakat juga. Berarti Ansor itu bukan hanya sebatas organisasi yang tanda kutip keagamaan saja, tapi juga meliputi tentang nasionalan juga. Tentang di dalamnya juga ada tadi ekonomi juga, ekonomi dan lain-lain sebagainya ya. Mungkin untuk konten ngopi bareng cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa komen, subscribe,
and like channel NU Kedumeneng, karena like Anda membuat kita menjadi termotivasi untuk membuat konten-konten yang lain. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.